Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 Oktober tahun 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami memberitakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 23 Oktober 2022 dengan judul Beritakanlah Firman. Ayat inti terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyi, Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Ia menghadapi orang yang bertanya dengan jawaban yang lugas. Ada tertulis, apa kata kitab suci? Apakah yang kamu baca? Pada setiap kesempatan, bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu. Dengan penjelasan dan kuasa, ia memberitakan pekabaran Injil. Kata-katanya memancarkan arus terang ke atas pengajaran para bapa dan nabi. Dan kitab suci datang kepada manusia sebagai suatu penyataan baru. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Allah dengan pengertian yang begitu mendalam. Pelayan Injil halaman 36. Allah mau agar para orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Amanat kepada orang muda halaman 23-27. Engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Waspadalah jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut, sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Bila mana engkau melihat atau mendengar sesuatu yang perlu dibenarkan, mintalah kebijaksanaan dan kasih karunia pada Tuhan, bahwa dalam usaha supaya menjadi setia, engkau tidak boleh menjadi keras. Perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira dan tidak bahagia. Pelayan Injil halaman 426. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Panggilan diberikan kepada kita untuk beritakanlah firman. Kapan kita beritakan? Ayat inti hari ini katakan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tantangan selalu ada, bahkan kecaman, tetapi tetap kabarkan, entah baik atau tidak baik waktunya. Nah, renungan hari ini berkata bahwa pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Karenanya, surat nomor 366 tahun 1906 paragraf 11 berkata, beritakanlah firman sebagaimana Kristus anak Allah memberitakan firman. Surat 366 ini adalah surat Nyonya White kepada saudara E.J. Hibbard. Nyonya White menasihatkan agar dalam mengabarkan kebenaran, jangan andalkan diri sendiri dan jangan cari sensasi. Tetapi beritakanlah firman sebagaimana Kristus memberitakan firman. Bagaimana Kristus memberitakan firman? Dengan menyatakan ada tertulis dan menjelaskannya dengan sederhana. Serta Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 202 tahun 1898 paragraf 8 berbunyi, ketika Kristus memberitakan firman, murni dan tidak tercemar, dapatkah kita bertanya-tanya bahwa orang banyak mengikuti jejaknya dan memberikan pujian dan hormat dan kemuliaan ketika mereka mendengarkan firman-Nya? Yesus menjelaskan firman dengan murni dan tidak tercemar. Karenanya kita pun perlu mengabarkan firman Allah sebagaimana ada tertulis dengan cara sederhana dan menerangkan dengan murni serta tidak tercemar. Kemudian, dalam Fundamentals of Christian Education halaman 408 paragraf 2 dikatakan, Yesus tidak membawa ilmu manusia ke dalam pengajarannya. Ajarannya penuh dengan kebenaran yang agung, memuliakan, menyelamatkan, yang tidak dapat dibandingkan dengan ambisi tertinggi manusia dan penemuan paling membanggakan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 320 paragraf 1. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Allah dengan pengertian yang begitu mendalam. Yesus menjelaskan sebagaimana ada tertulis dengan cara sederhana, murni dan tidak tercemar. Tidak heran banyak umat berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan Dia menjelaskan firman. Sekarang bagaimana caranya untuk memberitakan firman sebagaimana Yesus memberitakannya? Kita baca dari Gospel Workers edisi 1915 halaman 354 paragraf 3. Dikatakan di sana, beritakanlah firman dan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya akan mengirimkan keyakinan ke dalam pikiran para pendengar. Firman itu adalah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Dalam memberitakan firman sebagaimana Yesus memberitakan firman, kita perlu Yesus bekerja bersama kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab memang Yesus telah berjanji dalam Kerinduan Segala Zaman buku 2, halaman 477 paragraf 2, berkata, pergilah ke bagian yang paling jauh dari bulatan bumi yang berpenghuni, tetapi ketahuilah bahwa aku pun akan hadir di sana. Bekerjalah dalam iman dan keyakinan, karena aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kamu. Inilah rahasia keberhasilan memberitakan firman, yaitu karena Kristus beserta kita. Kristuslah yang mampukan kita mengabarkan entah baik atau tidak baik waktunya. Kristuslah yang mampukan kita menegur dan menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan Kristuslah yang memampukan kita untuk mengajar dan memberitakan firman sebagaimana ada tertulis dengan cara yang sederhana dan menyampaikannya dengan murni dan tidak tercemar. Jadi, meski Yesus telah kembali ke sorga, namun oleh kehadiran Roh-Nya, Dia masih menyertai kita.
Suratnya nomor 105 tahun 1900 paragraf 7 menegaskan, agen manusia, alat yang terlihat adalah untuk mengkhotbahkan firman, dan Tuhan Yesus, agen yang tidak terlihat oleh Roh Kudus-Nya, adalah untuk membuat firman menjadi efektif dan berkuasa. Jelas. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita untuk terus kabarkan firman, kabarkan kebenaran bersama Yesus Kristus yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita, entah baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Nasihat yang menguatkan, bahwa dalam memberitakan firman, entah baik atau tidak baik waktunya, dalam menyatakan apa yang salah, dalam menegur, dalam menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran, kami tidak sendirian. Kami mengabarkan firman bersama Yesus. Kami bekerja sama dengan Dia dimanapun kami berada, sebab Dia telah berjanji untuk menyertai kami. Sekali-kali kami tidak pernah ditinggalkannya. Dia hadir dimanapun kami berada. Sebab Yesuslah agen yang tidak terlihat, yang hadir bersama kami oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua ya Tuhan, untuk terus memberitakan firman dan kebenaran. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh anak-Mu, itulah wujud kehadiran Kristus menyertai kami, hingga pada akhirnya Dia datang untuk menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.